Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, pasti ada harga yang harus kita bayar. Sebagai orang percaya, seberapakah kita rela membayar harga untuk kita hidup bagi Kristus? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang kita saksikan di dunia ini? Berapa banyak orang di dunia ini yang rela membayar harga seberapapun untuk apa yang mereka anggap bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh, ada orang rela membayar harga mahal dengan hartanya akan sesuatu, karena dia anggap bahwa ia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari apa yang dia bayar. Namun ada orang juga yang rela membayar harga dengan harga dirinya, bukan sekedar dengan hartanya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara, dari sini kita mengerti, harga yang rela dibayar seseorang itu setara dengan perhitungannya atau anggapan betapa bernilainya apa yang ia sedang kejar. Pertanyaannya bagi kita sebagai orang percaya, seberapakah kita rela bayar harga untuk kita mengikut Kristus? Bukankah hal itu mengindikasikan seberapa berharganya Kristus bagi kita? Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mendapatkan mandat yang khusus dari Tuhan Yesus kala ia berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik, bahwa dia akan mengalami penderitaan karena menama Kristus. Karena Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan kenyataannya memang demikian. Pada bagian ini, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana dia sanggup tetap bersemangat menjalankan mandat Kristus itu bagi dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pelayanan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus itu adalah kemurahan Tuhan. Dan hal itu memampukan kita untuk tetap setia dan bersuka cita apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan kepada kita bahwa apa yang dia terima
yaitu dalam pelayanan Injil, itu adalah menerima kemurahan Allah. Saudara, bagaimana kita dapat mengerti bahwa pekerjaan Injil yang Rasul Paulus layani dengan berjerih lelah seumur hidup dan menghadapi badai, kehidupan, penderitaan, kesulitan, itu dinilainya sebagai kemurahan Allah. Saudara, kita baru bisa mengerti bahwa kehidupan melayani Tuhan adalah kemurahan Allah jikalau kita melihat di dalam perspektif Allah kepada kita. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Yang pertama-tama tentu kita ini ciptaannya, dan Allah itu pencipta kita. Saudara, seberapa jauh besarnya pencipta dan dicipta. Saudara, kita jangan membandingkan diri kita dengan Allah pencipta. Kita bandingkan diri kita dengan alam semesta. Seberapa besarkah kita? Atau pertanyaan yang lebih baik, seberapa kecilkah kita? Saudara, tentu ketika kita mengkomparasi seperti ini, kita baru mengerti bagaimana mungkin manusia seperti kita bisa melayani Allah yang besar itu. Atau apakah efeknya bagi Allah dengan pelayanan kita, ciptaan yang sangat kecil itu? Namun Rasul Paulus bukan berbicara tentang ciptaan dan pencipta, tetapi Rasul Paulus berbicara tentang seorang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Saudara, di situ Rasul Paulus melihat kemurahan Allah. Rasul Paulus menyadari dia dulunya adalah musuh Kristus. Kristus adalah jalan pendamaian Allah berikan, tetapi Rasul Paulus dulu membenci Kristus. Namun Tuhan berbelas kasihan tidak membinasakan Paulus, tetapi menyelamatkannya. Bukan saja menyelamatkan, Tuhan pakai Rasul Paulus menjadi representatif Kristus di tengah-tengah dunia, khususnya kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, disitulah Rasul Paulus melihat pelayanan ini, meskipun penuh dengan tantangan dan tentangan, dia melihat ini semata-mata kemurahan Tuhan. Saudara, apa yang Rasul Paulus alami, sebetulnya kita alami. Kita sama dengan Rasul Paulus. Kita orang berdosa. Ketika kita melayani Tuhan yang kudus, kita tidak pernah layak. Namun, saudara, kita orang percaya sudah ditebus dengan darah yang mahal, dikuduskan. Dan Tuhan mau melibatkan kita melalui kehidupan kita, pelayanan kita, untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk menyatakan keindahan Kristus. Saudara, siapa kita? Kita penuh cacat celah, kita penuh jatuh dan bangun. Tetapi Tuhan, Dia rela mempercayakan namanya, kemuliaannya, kuasanya melalui hidup kita. Saudara, ketika kita menyadari itu, maka apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, saya percaya kita akan semangat, kita akan setia, kita akan tetap bersuka cita, karena semua kita alami karena Kristus. Saudara, apakah itu yang menjadi sikap saudara? Yang kedua, saudara, pelayanan kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah berpusat kepada Kristus, baik dalam kita mewartakan firman-Nya, maupun kita memasyurkan dan memuliakan namanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada sesuatu yang sangat sederhana untuk kita dapat mengevaluasi diri. Yang sederhana adalah dalam hidup orang percaya adalah, apakah
kehidupan kita berpusat kepada Yesus Kristus. Maksud berpusat pada Yesus Kristus adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun cita-cita kita, apapun ambisi kita, saudara, semuanya hanya untuk Yesus Kristus, bukan untuk diri kita. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Kristus. Semuanya hanya untuk orang bisa melihat firman Kristus di dalam hidup kita, baik dalam kelakuan kita maupun dalam perkataan kita. Saudara, itulah yang menjadi motivasi yang hakiki dari Rasul Paulus ketika dia hidup dan melayani Kristus. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang motivasi yang murni, menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Bukan hanya motivasi yang murni, tetapi di dalam tingkah laku, dia tidak berlaku licik atau menipu orang. Dalam isi pewartaan firman, dia tidak memalsukan firman Allah demi kepentingan pribadi tertentu. Saudara, kenapa? Karena dia berkata bahwa bukan diri mereka yang mereka beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri mereka itu sebagai hamba daripada orang-orang percaya karena Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kehidupan yang berpusat pada Kristus? Atau kita lebih banyak berpusat pada diri kita sendiri dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan Yesus sukai, Tuhan Yesus kehendaki? Saudara, mari kita introspeksi diri. Saudara, ingatlah apa yang kita lakukan bagi Dia. Semuanya itu berharga, bernilai, dan bersifat kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami agar kami menyadari betapa mulianya Kristus. Dan jikalau kami hidup bagi Engkau, kami mengalami kemuliaan itu. Tuhan, biarlah ini menjadi perspektif kami ketika kami mengikuti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.